Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Minggu teman-teman semua. Apa kabar kalian di hari Minggu yang cerah ini, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mia sampai dengan Pulau Rote, dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Flores, Bali, Papua, Lombok, Sumbawa, Waingapu, NTT, Papua, semualah pokoknya, ataupun yang bahkan di luar negeri. Salam sehat dan sekali lagi terima kasih buat dukungan kalian selama ini yang membuat channel ini terus berkembang. Masukan-masukan kalian, bahkan kritikan-kritikan kalian, bahkan juga ada yang menghujat. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian channel ini nggak akan bisa terus berkembang dan juga mengawal dan mengupdate tim nasional kita yang dalam waktu dekat, ya mungkin sekitar 10 hari lagi akan menjalani laga yang bersejarah menghadapi Arab Saudi di Jeddah, untuk kemudian 5 hari berselang akan menjamu Socceroos Australia di Gelora Bung Karno dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, yang tentunya ini menjadi pertama kali bagi kita dalam sejarah persepak bolaan internasional. Nah teman-teman, seperti biasa tanpa berlama-lama, di edisi kali ini mungkin gua agak sedikit panjang ya. Biasanya video gua 9 menit, 10 menit. Kali ini mungkin akan 15 menit, jadi supaya kalian puas juga. Dan kebetulan gue juga risetnya satu-satu, ada yang berdasarkan data, ada yang berdasarkan tontonan langsung dan seterusnya. Jadi gua akan membahas raport para pemain Indonesia abroad yang bermain di luar negeri, ya mulai ada yang di Thailand, ada yang di Korea, maupun juga ada yang di Eropa juga banyak, ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda, Belgia, bahkan sampai Italia. Oke, jadi total ada sekitar mungkin sampai hampir 15 ya kurang lebih pemain kita yang main abroad, yang memang reguler dipanggil oleh Sintayong ke tim nasional kita. Jadi kalau seperti Sadil Ramdhani atau mungkin seperti Ronaldo Kuateh, ya mohon maaf, mungkin kalau gua ada tenaga dan juga ada indikasi mereka akan dipanggil, gua akan mengulas mereka, dan juga tentunya keterbatasan waktu dan tenaga ya. Jadi gua akan membahas memang pemain abroad yang reguler. Oke, langsung aja. Kita akan mulai dari yang paling dekat, dari tetangga kita, yaitu di Thai League atau Asnawi Mangkualam. Ini Il Capitano, kapten tim nasional kita, yang gua agak sedikit lega, semakin optimis karena dia semakin mendapatkan tempat di Sport FC. Dia main sebagai bek kanan dan sejauh ini penampilannya semakin stabil. Artinya kalau kita ingat di pertandingan pembuka Thai League, Asnawi itu hanya bermain 10 menit, masuk dari bangku cadangan, tapi memang langsung ngasih impact. Saat itu bermain menghadapi Rayong, tertinggal 1-0, tapi kemudian setelah masuknya Asnawi langsung dibabat, di comeback jadi 3-1. Nah setelah itu kemudian Asnawi dalam 2 laga terakhir, termasuk pertandingan semalam, dia selalu tampil sebagai starter, tentunya di sisi kanan pertahanan dari Port FC, dan selalu memberikan impact. Kemudian di 2 pertandingan berikutnya, pertandingan matchday kedua dan matchday ketiga, Port FC dibawa menang berturut-turut ya dengan skor 5-1 menghadapi Chiang Rai United, dan juga terakhir menghadapi Khon Kaen United. Ya walaupun belum mencatatkan clean sheet, tapi it's okay. Ya menang 3-1, 5-1 dan 2-1. Jadi hanya kebobolan 1 terus nih dalam 3 pertandingan terakhir. Bahkan sudah mencetak 1 assist di matchday kedua ketika membantai Chiang Rai United 5-1. Jadi ini satu grafik yang patut kita syukuri, karena dia semakin dipercayalah oleh Port FC ya. Tentunya ini juga kalau kita lihat persaingan di sisi kanan itu ada satu nama yang kalian harus ingat, yaitu Burirat nomor 4. Ini tadinya mengisi posisinya Asnawi, tapi setelah Asnawi memang tampil sangat konsisten dan proven, akhirnya Burirat yang dicadangkan, dan Asnawi kelihatannya kalau dia tidak kendor permainannya akan terus dipercaya sebagai starter lah gitu ya. Dan kita berharap penampilan dia yang menurut gua kemarin agak sedikit turun ya, tapi kemudian dengan progres terakhir gue berharap dia nanti kalau dipercaya memang tampil sebagai starter lawan Arab, dia bisa menunjukkan kekuatannya, kekokohannya di lini belakang, dan juga tentunya ofensifnya ya ketika memang diminta untuk membantu menyerang. Oke, itu dari Asnawi, selamat ya, walaupun dapat kartu kuning kemarin di pertandingan terakhir, but it's okay. Itu resiko pemain belakang. Kita bergeser sekarang, terbang ke Belanda deh, atau ke
ke Eropa. Kali ini kita akan ke Belanda, ke negeri kincir angin. Kita akan bagi dua, yang main dan juga yang masih kurang beruntung lah bahasa gue ya. Yang pertama adalah Calvin Verdong. Nah, Calvin Verdong ini menarik teman-teman karena menurut gue ini semakin mengukuhkan dominasi dia, katakanlah bukan dominasi ya, tapi penampilannya sebagai sisi kiri left back dari Garuda. Kenapa? Karena di 3 pertandingan awal kalau kita lihat Verdong itu selalu tampil sebagai starter ya, bukan hanya sebagai starter tapi juga dia tidak pernah diganti sama sekali, tidak pernah tampil sama sekali. Ya, walaupun di 2 pertandingan awal musim ini di Eredivisie timnya kalah dari Twente 2-1 dan juga dari AZ Alkmaar 1-0, dia selalu main setiap every second. Nah, kemarin akhirnya bukan hanya dia bisa bermain full 90 menit ya, tanpa diganti sama sekali, tapi juga akhirnya memberikan kemenangan pertama bagi timnya, menang 1-0, dan ini membuat NEC Nijmegen akhirnya merangkak ke papan tengah. Jadi kita senang, kenapa? Karena secara mentality juga pasti akan tumbuh ya di dalam diri Calvin Verdong, dan gua rasa ini juga semakin mengukuhkan yang itu gue bilang tadi, sebagai atau hampir pasti dia akan mengisi posisi kiri pertahanan dari timnas kita waktu menghadapi Arab ya. Apalagi kita tahu Pratama Arhan juga sedang ada isu yang tentunya, dan juga di klubnya di Suwon juga dia tidak mendapatkan tempat sejauh ini. Jadi gua rasa ya kita senang. Jadi Calvin Verdong ini katakanlah datang di waktu yang tepat ya. Mudah-mudahan Calvin Verdong terus semangat dan bisa tampil maksimal di klubnya dan juga di tim nasional kita. Oke, masih di Belanda. Kali ini kita bahas yang juga tampil konsisten, tampil setiap detik sepanjang awal musim ini, yaitu Ivar Jenner. Ya, walaupun dia main di kasta kedua sepak bola profesional di Liga Belanda atau Eerste Divisie, tapi penampilannya sangat stabil, sangat reguler juga. Dalam 3 pertandingan awal dia selalu main full dalam 3 pertandingan awal, tidak diganti sama sekali. Dan kalau kalian lihat mainnya, memang dia adalah para pemain yang tipikalnya sangat firm. Jadi susah direbut bolanya, tapi juga ngalirin bolanya bagus. Ya cukup oke lah ya. Yang penting main reguler daripada main di klub besar tapi duduk di bangku cadangan. Ya, jadi seperti yang gue katakan berkali-kali, yang penting kalau dia main reguler, kemudian mentalnya tertempa, competitiveness levelnya terjaga, ini penting buat kesiapan saat mereka dipanggil oleh Sintayong di tim nasional Indonesia. Oke. Masih di Belanda juga nih teman-teman, karena banyak banget ya, karena memang naturalisasi atau pewarganegaraan kita kan banyak dari sana ya. Kali ini kita beralih ke calon, mudah-mudahan jadi pemain diaspora kita, yaitu Ole Romney. Ole Romney juga sama, ini selalu starter di 3 pertandingan awal dan sudah mencetak 2 gol. Kemarin dia bermain selama 78 menit. Memang dia tidak mencetak gol, tapi memberikan kemenangan bagi timnya, ya kan? Dan kalau kita lihat di Utrecht, jadi kalau Ivar Jenner tadi di Utrecht, ini di Utrecht yang senior ya. Ini yang maksud gue tidak terkalahkan di 3 laga awal. Jadi di pertandingan pertama oleh mencetak gol kemenangan atas Zuelo. Di pertandingan kedua dia mencetak gol juga, cuman sayang 1-1 melawan bekas timnya Nathan dan Tom Haye, yaitu Heerenveen. Dan pertandingan 3 ya, walaupun dia nggak mencetak gol tapi timnya menang. Dan sekali lagi di 3 pertandingan itu dia selalu bermain sebagai starter. Di pertandingan pertama dia bermain 67 menit, di pertandingan kedua dia bermain hampir full 90 menit, dia diganti detik terakhir lah gitu ya. Dan di pertandingan terakhir atau kemarin dia bermain 78 menit ya. Jadi luar biasa ketajamannya, walaupun dia bermain sebagai forward right ya, kalau gue bilang seperti Jakob Sayuri, tapi ketajamannya sangat teruji. Dan bahkan di ajang di pramusim pun dia cukup subur ya. Teman-teman yang ngikutin channel gue atau mungkin langsung lihat langsung penampilannya di YouTube atau streaming, dia memang sangat rajin mencetak gol di pramusim dan juga menjalar di musim kompetisi kali ini di 2 laga awal. Oke. Mungkin masih kita geser ke Belgia, karena ada lumayan banyak pemain kita yang main di Belgia. Sekarang ada 3. Tadinya ada 2, tapi sekarang ada 3. Cuman agak mengkhawatirkan awal-awal, karena kita tahu Sandy Walsh dan Sen Patinama di awal-awal kurang mendapatkan minute play. Tapi kemarin Sandy Walsh mendapatkan minute play selama 13 menit lebih. Ya, dia masuk menit ke 77. Sandy Walsh ini membela klubnya. Nama klubnya ini kita suka keliru nih teman-teman ya. Jadi
ada dua nama karena Belgia ini kan setengah Prancis, setengah Belanda ya. Kalau nama istilah Prancisnya Malinois, tulisannya Malinois, bacanya Malinois. Kalau yang Belandanya, versi Belandanya Michelen. Nah, ini dia masuk menit ke 77, hanya bermain tadi yang gue bilang sekitar 13 menit mungkin dengan injury time 15 sampai 17 menit total ya. Dan membawa timnya menang 1-0 dari Antwerp FC. Ya, ini kita senang, artinya paling tidak keberadaan dia di sana kan dimasukkan di menit 77 tadi untuk menambal atau menebalkan ke pertahanan, dan ternyata terbukti mereka masih berhasil mempertahankan kemenangan. Dan ini mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya, ini kita lihat pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Charleroi Sporting Club. Ya, ini mudah-mudahan bisa dapat menit play lebih banyak lagi ya. Nah, masih di Liga Belgia kali ini dari Eupen, klubnya Saint-Paty nama. Just for your information teman-teman, Eupen ini duduk atau bertarung di kasta kedua sepak bola profesional Liga Belgia, namanya Challenger Pro League. Jadi bedanya Challenger itu yang menunjukkan dia kasta kedua. Nah, cuman Saint-Paty nama kalau di laga sebelumnya dia kurang mendapatkan menit play, kali ini lumayan nih teman-teman, ada perkembangan. Saint-Paty nama masuk menit ke 83. Memang tidak banyak, mungkin sekitar 7 sampai 10 menit dengan injury time dia tampil, tapi sekali lagi dia berhasil membawa klubnya itu mempertahankan lah hasil imbang 2 sama ya, jadi lumayan. Dan ya kita berharap di pertandingan berikutnya itu Eupen akan, kita lihat ya, menghadapi siapa. Eupen itu selanjutnya akan menghadapi Molenbeek itu RWD itu. Pokoknya itulah ya. Itu tanggal akhir Agustus, tanggal 31 Agustus. Nah, ini mungkin akan menjadi pertandingan terakhir Saint-Paty nama, dan setelah itu tanggal satunya atau mungkin hari yang sama dia akan langsung dijadwalkan, kalau dipanggil, dan kayaknya memang dipanggil, akan terbang ke Jeddah untuk bergabung dengan skuad yang lain, skuad timnas untuk menghadapi Arab Saudi. Sementara Ragnar memang sudah bergabung dengan Render sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu, dan di pertandingan sebelumnya dia tidak masuk ke skuad. Nah, untuk minggu ini dia akan main nanti malam. Jadi nanti akan gue klasterkan para pemain yang memang belum main kemarin. Jadi ada Ragnar, kemudian juga ada Jai Itses, Bang Jai, kemudian juga ada Nathan Choaon bersama Swansea baru main nanti, dan juga ya Pratama Arhan cuman kelihatannya juga, walaupun nanti Swan baru main hari ini, juga kelihatannya nggak masuk squad ya. Oke, tadi dari Belgia udah, dari Belanda udah, dari Thailand udah. Mungkin kita sedikit ke Belanda lagi ya, balik lagi. Ada yang ketinggalan, yaitu El Klemmer atau Rafael Strijk. Memang gue udah sempat singgung kedatangan dari Bonis, striker yang dibeli oleh Ado Den Haag ini agak sedikit mengkhawatirkan kita, karena takutnya dia tergeser, dan ternyata betul ya. Bonis memang tampil sebagai target man, karena itu memang yang dibutuhkan oleh Ado Den Haag. Dan Rafael Strijk itu tidak dimainkan sama sekali, alias dicadangkan, dan tidak dapat minute play juga. Jadi ini kita agak sedikit khawatir, dan juga Ado Den Haagnya menang 2-1 nih. Jadi takutnya mudah-mudahan ya nggak terus-terusan ya. Akhirnya mungkin Rafael Strijk dicadangin lagi nanti di pertandingan berikutnya. Dan just for information, Ado Den Haag setelah ini akan menghadapi Excelsior tanggal 31 Agustus. Gue berharap banget Rafael Strijk dapat minute play, mau sedikit mau banyak apa-apa, supaya dia kakinya udah panas nanti saat bergabung bersama skuad timnas di Jeddah Arab Saudi ya. Semangat buat El Klemmer. Dan kemudian satu lagi, masih ada 2 nama lagi nih teman-teman ya. Martin Paes terakhir karena ini menarik, yaitu Justin Hapner. Kalau tadi rata-rata beritanya cukup bagus ya, ada yang main sudah makin reguler, ada yang dari tadinya nggak dimainin jadi dimainin. Kalau Justin Hapner memang dia dapat minute play cukup banyak. Dia masuk babak kedua saat menghadapi Arsenal U21. Jadi Saint-Paty nama ternyata batal nih teman-teman membela Norrköping, klub dari Swedia yang kita sempat ya memang dia sempat digadang-gadang ke sana, entah ada apa. Akhirnya dia kembali ke Wolves dan dimainkan di U21. Nah, cuman sayang teman-teman. Jadi dia masuk ke babak yang kedua, dan ya akhirnya dia main sebagai DM, tapi kelihatannya memang dia kurang nyaman ya. Memang paling pas menurut gue dia sebagai CB kiri, walaupun dia juga di timnas pernah dimainkan sebagai DM. Gue inget ya, kalau nggak salah di Piala
di Piala Asia Senior apa U23 ya. Dia pernah dimainkan sebagai DM bersama Ivar Jenner, tapi memang kelihatannya dia paling nyaman tampil sebagai CB, dan kemarin dia dimasukkan di babak yang kedua, tapi malah kelihatannya malah makin bolong di tengahnya. Nah ini gue nggak ngerti ya, ada sedikit penurunan performa kalau gue lihat. Ya apakah karena mungkin sikapnya yang agak preman gitu ya, jadi kurang fokus atau apa, gue nggak ngerti, tapi kelihatan ada penurunan. Ini agak mengkhawatirkan ya, walaupun memang nanti di Jeddah dia belum bisa main karena akumulasi kartu, tapi tetap ya kan suatu saat sooner or later kita akan membutuhkan dia kalau memang dia perform. Jadi semangat buat Justin Hubner, walaupun main di U21 ya buktikan ya, karena seperti Asnawi tadi di Port FC, walaupun dia awalnya masuk dari bangku cadangan, tapi begitu dia membuktikan, pasti juga pelatih tidak buta ya untuk memberikan kesempatan dia lebih banyak lagi. Oke. Ini udah 15 menit lebih ya. Last but not least, the one and only Mr. Martin Paes ya, yang sudah resmi menjadi pemain Indonesia, bukan hanya warga negara Indonesia tapi juga pemain Indonesia, walaupun nanti lawan Arab dia nggak bisa tampil dari berita terakhir. Kemarin dia main, ya ini yang seperti yang gue bilang tadi, memang ada jadwal Dallas itu main, dan timnya menang 4-3, tapi sayang kebobolan 3 kali. Padahal udah sempat unggul 3-1 ya, tapi ya nggak apa-apa. Martin Paes juga di pertandingan ini tampil sebenarnya cukup bagus menurut gua. Gue nonton highlightnya, tapi memang pertandingan antara DC dan United versus Dallas ini bermain sangat terbuka, jual beli serangan, jadi memang tidak terhindarkan. Cuman intinya ya gue senang dia fit, dia main dan timnya menang. Tentu secara mental ini juga akan memberikan rasa percaya diri, dan mudah-mudahan nanti yang kita tunggu-tunggu tanggal 10 kita akan nonton semua sama-sama di Gelora Bung Karno maupun juga dimanapun dari RTV, dia bisa mengawal pertahanan sarang Garuda dengan baik dan tidak kebobolan dari Australia. Syukur-syukur kita juga bisa menang. Oke, gue rasa ini juga lumayan komprehensif, lumayan menyeluruh, dan juga lumayan panjang. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat kalian. Tentu tidak sempurna penyampaian gue, entah apapun itu, data atau apa ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan, atau kalian punya opini yang berbeda, tinggalkan. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan di komen, kita akan sharing. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nyimak. Ini salah satu video terpanjang gue dalam mungkin 1-2 bulan terakhir. Semoga sekali lagi ini memberikan hiburan sambil santai di rumah atau dimanapun kalian berada hari Minggu. Terima kasih dan selalu sehat. Sampai jumpa. Bye-bye.